Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hello everyone, how are you doing? Okay, I hope all of you in good condition. Stay healthy at home, alright? Yep, meet me again in Kukar Pintar channel in English class. With me, Novatri Ashari. Are you ready for study today? Good. Alright students, for this meeting, we are going to study chapter 8 for 8th grade by the title, What Are You Doing? Okay students, for this time, our resources are, first, buku bahasa Inggris When Rings a Bells untuk kelas 8, edisi revisi tahun 2017, dan the second book, Basic English Grammar by Betty S. Azhar. Oke students, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa yang sedang berlangsung saat diucapkan. Tujuan yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang terkait peristiwa yang berlangsung saat diucapkan. Okay students, and now have a look at picture. Please find information on the picture by answer the questions. Number 1, who are they? Do you still remember their name? Okay, good. Dayu and Lina. Number 2, can you guess where are they? Di mana mereka? Awesome! In front of the classroom. And number 3, what are they doing? Apa yang sedang mereka kerjakan? Okay. Do you get it? Dayu is reading a book. What about Lina? Lina is watering a flower. Do you know in bahasa? Dalam bahasa Indonesia, Dayu is reading a book. Artinya, Dayu sedang membaca sebuah buku. And Lina is watering a flower. In bahasa? Okay, nice. Lina sedang menyiram sebuah bunga. Alright, dua kalimat tadi tentang Dayu dan Lina itu disebut kalimat present continuous. And now, do you know what is present continuous tense? Apa itu present continuous? Okay, great. Present continuous expresses an activity that is in progress at the moment of speaking. Jadi, tenses present continuous itu mengekspresikan atau menunjukkan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung saat diucapkan. It is a temporary activity that first began in the past. Second is continuing at the present. And the third will probably end at some point in the future. Jadi maksudnya kalimat simple present itu dimulai di waktu yang lampau. Kemudian masih berlanjut sampai sekarang atau present ya. And then kemungkinan akan terus berlanjut sampai waktu yang akan datang.
Let's have a look to the picture. Dayu is reading a book. Di situ kalimatnya Dayu is reading a book. On the picture, the action reading first is started from the past. Second is happening now and the third will probably continue. Jadi sesuai dengan gambar, aktivitas membaca itu dimulai sudah lewat ya, sudah sejak waktu yang lampau. Dan yang kedua, masih sedang terjadi sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, will probably continue, mungkin akan berlanjut. Di situ ada keterangan waktu, past di waktu lampau, now sekarang, and then future atau akan datang. The action is in progress. Jadi maksudnya aktivitasnya itu masih berlangsung atau sedang berlangsung. Okay, now have a look the next picture. Lina is watering a flower. That is a formula ya. Di situ ada rumus atau formulanya. Lihat kata is di situ disebut sebagai to be. Dan untuk present yang kita gunakan adalah to be, yang kita gunakan adalah is, am, dan are. Dan watering itu disebut kata kerja ditambah ing. Water as a verb 1, water itu kata kerja pertama, kemudian ditambah ing. Di situ ada keterangan waktu juga seperti contoh gambar sebelumnya. Ada kata lampau, past. Maksudnya aktivitasnya terjadi di waktu lampau, kemudian masih berlanjut sampai sekarang, now, and then still continuing future ya, masih berlanjut sampai selanjutnya. The action is in progress, itu artinya aktivitasnya masih sedang berlangsung. Okay, smart students, and now please pay attention to the formula. Sekarang perhatikan ke rumus atau formula how to make a sentence of present continuous. Bagaimana cara membuat kalimat present continuous. The first, positive term. Lina as a subject, is as a to be, watering as verb 1 plus ing, and a flower as an object. Jadi cara menyusunnya untuk kalimat positif yang pertama, kata yang pertama adalah subject. Subjeknya di situ Lina. Kemudian is sebagai to be, karena Lina itu perempuan ya, maka menggunakan to be-nya is. Kemudian water itu verb 1 plus ing menjadi watering a flower. Okay, next. Form for negative. Of course, you have to put the word not if the sentence is negative. Kalian harus menambahkan kata not kalau kalimat itu negatif. Look at the example. She is not reading a book. Dia tidak sedang membaca buku. She as a subject, is a to be, reading verb 1 plus ing, a book as an object. Jadi she itu subject, is itu to be-nya, not karena kalimatnya negatif, reading verb 1 ditambah ing, a book itu object. Okay, and now next for question form or interrogative form. Yeah. Look at the to be is the first word. Yeah. Is she reading a book? Apakah dia sedang membaca buku? She ini adalah Lina. The answer is no. She is not atau no, she isn't. She is watering a flower. Oke, bisa difahami ya. Jadi untuk kalimat tanya atau interrogative, to be di depan, setelah to be subject, after that verb 1 plus ing. Nah, kalau pertanyaannya saya ubah menjadi is she watering a flower? What is the answer? Amazing. Yes, she is. Oke, enough. Jadi kalau pertanyaannya jawabannya yes, maka cukup gunakan yes, kemudian diikuti subjek dan to be-nya saja. Oke, students, do you get it? Paham sampai sini? Good.
Alright, smart students. Now have a look the explanation. Spelling rule of verb plus ing form. Jadi cara menambahkan ing pada kata kerja untuk present continuous. Rule 1. A consonant plus e. Huruf konsonan dan e. Example, the word right plus ing. D as a consonant. D itu sebagai huruf konsonan atau huruf mati. Kemudian diakhiri huruf e tambah ing. Maka huruf terakhirnya atau huruf e digantikan ing. Jadi riding, huruf e-nya tidak muncul ya. Contoh lain, kata smile plus ing menjadi smiling. Kata write plus ing menjadi writing. Okay, next, rule number 2. Two consonants. Jadi kalau ada kata kerja yang diakhiri 2 huruf konsonan, contohnya di situ kita lihat kata count. Ada 2 huruf konsonan di akhir kata, huruf n and t. Plus ing menjadi counting. Jadi langsung ditambahkan saja akhiran ing. Kemudian contoh lain kata stand menjadi standing, push menjadi pushing. Rule number 3. 2 vowels plus 1 consonant. Jadi ada 2 vowels. Vowels itu huruf hidup ya. Plus 1 consonant dan 1 huruf mati. Contoh katanya adalah sleep. Huruf E di situ ada 2 huruf E disebut 2 vowels. And P itu disebut huruf konsonan. Maka langsung juga ditambahkan ing menjadi sleeping. Contoh lain, read plus ing, reading. Rain plus ing jadi raining. Next, rule 4. 1 vowel plus 1 consonant. 1 huruf hidup dan 1 huruf mati. Jadi kata kerja itu diakhiri oleh 1 huruf hidup dan 1 huruf mati. Example, contoh kata stop. O as a vowel. O itu huruf hidupnya atau vowel. P itu konsonan atau huruf mati. Plus ing, maka gandakan huruf terakhir, kemudian ikuti dengan ing. Menjadi stop, menjadi stopping. Sit, menjadi sitting. Run, menjadi running. Oke, sitting and running. Still rule number 4. 1 vowel plus 1 consonant. Pengecualian. Jadi ada juga beberapa kata yang diakhiri 1 vowel dan 1 konsonan. Tapi khusus untuk huruf-huruf W, X, dan Y tidak perlu digandakan. Contoh kata snow. O itu kan sebagai vowel, W itu W sebagai konsonan. Tapi karena tadi pengecualian huruf W, X, sama Y itu tidak perlu didoublekan, tidak perlu digandakan. Makanya langsung saja snow menjadi snowing. Fix menjadi fixing. And the last say menjadi saying. Okay students, that's all for our material today. Do you get it? Kalian paham sampai sini? Of course, good.